Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di video gua nih. Ini merupakan kelanjutan dari video kemarin tentang pembongkaran nih bagian roda belakang swing arm ya, disc cakram. Ada tuh videonya di link di atas ya, gua sertakan. Kemarin kan udah gua bongkar tuh ya. Emang sih ini belum gua pasang. Gua baru selesai ini nih ngecat nih kemarin, ngecat bagian ini aja ya, adaptor disknya doang, pelaknya sih enggak. Jadi ini begini nih bentuknya. Jadi yang bagian adaptornya nih gua cat hitam aja, jadi nggak kelihatan gitu kalau motor kita pakai adaptor disk. Jadi bagian sininya nih, ini nih keluarnya nih, bagian lubang-lubang baut disknya nih gua nggak cat, biar agak kayak kombinasi begitu bro, antara warna aluminium dan warna hitam gitu. Ini kebetulan gue beli di online ya adaptornya nih, adaptor disk ini gue beli untuk PCX 125 yang old ya, yang lama kan dia belum mendapatkan cakram belakang kan ya. Nah ini adaptor untuk ini aja, alternatif untuk pemasangan cakram belakang untuk PCX 125 yang old atau enggak Vario ya, itu ya bisa. Adaptor ini nih kita masangnya di tukang bubut ya, kalau bisa di center gitu ya. Ini nih kita masang di tukang bubut, minta bolongin itu 4 nih, yang buat L ini nih 4 lubang, lalu dibikin drat ukuran baut 12 ya. Nah kita waktu ke tukang bubutnya itu, ini ban harus dilepas nih, ban luarnya, karena di mesin bubutnya itu nggak muat. Nah nanti nyari senternya itu, senternya ini nih, jangan ini ya, ngikutin ini ya, tromol ini nih, karena kalau untuk velgnya Virosi ini dia nggak senter nih. Pokoknya nih dibawa aja tukang bubut lah, ini urusan tukang bubut lah, dia ngerti gimana cara nyenternya. Soalnya kalau nggak senter nanti disknya itu begini kan, muternya itu turun naik gitu. Jadi pasti pasang kalipernya itu bisa goyang-goyang begini. Nah itu ya mungkin ngerti ya. Dan ini gua kebetulan hari ini gua mau ngecat kaliper nih. Ini udah gua mal nih, udah gua tutupin pakai lakban ya, lakban kertas. Nyata nih gua mau cat warna hitam ya, hitam glossy lah. Kalau hitam glossy itu kan kayak warna orinya ya, orisinilnya Mio. Kapan-kapan kalau misalnya gua ada rezeki gitu, gua mau ganti kalipernya nih, mau ganti kaliper Nissin Samurai yang 2 piston ya. Insya Allah lah kalau ada rezekinya. Ini nanti bekasnya ini kan gak kepake nih ya, nanti gue jual gitu. Dan keadaan udah rapi gitu, udah gue repaint gitu warna hitam. Alhamdulillah nih udah selesai nih. Tadi ini udah gue pernis juga ya, udah gue clear pakai Samurai juga. Tadi nggak sempet gue videoin untuk mempersingkat durasi aja. Tadi gue ngecatnya ini cat utama warna hitam glossy-nya itu 2 lapis tipis, lalu pernisnya juga 2 lapis juga ya. Jadi ini nunggu kering aja nih ya, cepet lah kalau aerosol ya keringnya. Setelah nih kering ya kalipernya, nanti kita lanjut ke proses pemasangan ya. Ini gua pindah posisi ya biar lebih agak terang tuh, di situ kan agak gelap tempatnya. Ini kita lanjut proses pemasangan. Oke, kebetulan udah kering ya catnya. Ini udah gua pasang lagi kampasnya. Alhamdulillah nih kampasnya nggak miring. Kalau kedudukan kalipernya itu bener presisi, dia kampasnya ini nggak bakal miring bro, makannya gitu. Kita masang dulu ya bosnya dulu nih. Ini bos yang kemarin gua panjangin, pasang sini. Kita pasang swing arm ya. Ini udah gua gemukin ya, gemukin ulang, kasih grease biar dia lancar putaran kelaharnya. Hati-hati bro masangnya, jangan sampai lecet. Pasang ini dulu nih buat ganjel aja supaya nggak dia jatuh ke bawah.
standar baut 14. Pasang kalipernya bro. Pasang ini deh bracket selang rem ya supaya rapi aja. Ini gue bikin nih dari bekas apa, bracket selang rem depan gue potong. Ini harus dipotong dulu ya bro, dibelah karena nggak bisa masuk deh. Kemari kita jepit. Nah ini kan kalau Honda Beat nih ada sisa di sini nih, ini gue bolongin nih, gue bolongin lalu gue bikin rak, gue masukin baut L kira-kira panjangnya 2 cm lah. Tadi kan di sini nih, gue pindahin di sini aja deh. Pakai mur topi bro biar supaya nggak karat. Kencengin lagi nih bro, pakai kaliper biar lebih kenceng gitu. Kita kencengin bro, kita tahan pakai kaliper. Encret. Lancar ya bro. Nah selanjutnya kan nih belum masang knalpot ya, nyoba pasang pakai knalpot CMS ya, kopi CMS. Kebetulan itu di dudukan knalpotnya tuh ada yang salah tuh, jadi gua nih pengen ke bengkel dulu nih, ke bengkelas knalpot. Tetap standby aja, stay tune. Oh iya ya, gua kan mau ke bengkel harus bawa motor ya, motor ini gua bawa. Soalnya kan ngukurnya itu knalpot CMS harus sama motornya, motor ini repot kalau nggak pakai knalpot ya. Ini gue pasang dulu nih knalpot AHM nya ya, gue pasang dulu di sini nih. Masa gua ke bengkel cuman pakai pipa begini doang, bisa ditipukin orang gua di jalanan. Aduh gua lupa ya. Tapi gua pas di bengkel knalpot gua nggak ini ya, videoin. Ntar aja kalau udah jadi knalpotnya. Pas udah gua cat juga, pastikan kalau kita ke bengkel las knalpot kan catnya kan pasti rusak dong. Pasti gua repair ulang. Aduh tahu bulat lagi dah, sabar hari tuh tahu bulat lewat mulu. Padahal sih gua lebih senengan pakai knalpot AHM karena dia lebih ramping gitu bentuknya daripada knalpot CMS. CMS tuh diameternya lebih gede dia, sama knalpot standarnya pun sama Honda Beat ya, knalpot standar tuh lebih gede sedikit, berapa mili gitu gedenya. Makanya gue senangnya sama AHM tuh bentuknya doang sih, kalau suaranya sih gue kurang suka, kurang ngebas gitu. Emang kalau CMS emang bagus suaranya, tapi ya bentuknya gue kurang suka ya kan? Oh, ada ngoreng kan, ngoreng ya. Yaudah, tunggu aja deh, gue mau ke bengkelas dulu ya, nanti gue videoin lagi, nanti dilanjut bro, stay tune. Ini knalpotnya udah jadi ya, gue udah selesai dari bengkel knalpot. Jadi yang dilas itu bagian ini ya doang nih, dudukan ini nih,
dirubah. Ini kurang ke bawah dikit, akan nyantol di sini nih, di swing arm, jadi kayak vario kan tuh bracket knalpotnya. Ini gue repaint ulang pakai samurai lah yang anti panas tuh, ya tau lah nih pakai ini nih yang kode H2 bintang 3. Yang bagus sih emang pakai cat duko ya, lebih kuat. Paling ini bertahannya paling berapa bulan, nanti pudar lagi warnanya dia. Ini coba gue pasang dulu ya, mudah-mudahan sih cocok ya. Mari bro pasang. Oh, dia kan pas di sini. Pakai baut bawaan vario kayak nih. Ini panjangnya 7 cm nih. Pasang. Kalau bisa nih pas slip on ini nih, sambungan ini nih, kalau ada silen pakai silen ya, ya buat mencegah aja biar gak bocor. Kita pasang cover knalpotnya. Soalnya kalau covernya ini nggak dipasang, kelihatannya lebih gede banget knalpotnya gitu, kayak peluduran. Tidak apa kata gua. Coba kita tes nyalainnya. Menandakan roda gua nggak seret ya tuh, dia dalam keadaan idle aja rodanya masih bisa mutar gitu, padahal ini RPM nya masih di bawah RPM 1500 ini. Ini matiin dulu udah. Kali ini gue untuk part yang kedua masalah roda belakang udah kelar ya, selesai nih hari ini. Terima kasih yang udah menyimak sampai habis ya. Ya di sini pokoknya gue intinya bukan menerima jasa pembuatan ya, gue cuma iseng-iseng aja share hasil karya gue, apapun dengan hasil jerih payah tangan kita sendiri kan, kita kayaknya puas gitu, kita merasa ada kebanggaan sendiri ya kan. Udah itu aja. Salam modifikasi dan terus berkarya ya. Salam dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.